Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat selalu ya dan mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak masih semangat untuk belajar pagi ini? Oke. Anak-anak, alhamdulillah ya. Pada kesempatan ini dapat berjumpa lagi dengan Bu Utami pada pembelajaran daring. Hari ini kita sudah menginjak ke tema yang baru, ya, tema 4. Nah, sebelum kita awali pembelajaran pagi ini dengan membaca basmalah bersama-sama, ya. Kita berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, anak-anak, kita baca doa dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak, sudah siap ya untuk belajar? Ya, kalian menyiapkan buku tulis dan buku paket tema 4 ya. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 2. Tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak, simak video ini dari awal hingga akhir ya. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Ya, anak-anak, cara menjaga kesehatan dan kebersihan rumah. Ada banyak sekali anak-anak cara menjaga kesehatan dan kebersihan rumah itu. Bagaimana Bu caranya? Ya, kita akan belajar bersama ya. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan rumah. Berikut beberapa di antaranya. 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Meletakkan sepatu pada rak sepatu. 3. Menyapu lantai rumah secara rutin. 4. Menguras bak mandi secara rutin. 5. Menanam bunga di halaman rumah. Nah, ini tadi adalah beberapa cara untuk menjaga kesehatan dan kebersihan rumah ya yang bisa kalian lakukan anak-anak. Selanjutnya, B. Ada manfaat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan rumah anak-anak. Ini diantaranya ya, manfaatnya 1. Terhindar dari kuman penyakit. 2. Rumah terlihat rapi dan nyaman. 3. Rumah nyaman untuk ditinggali. Ya, jadi penting sekali ya anak-anak kita menjaga kebersihan dan kesehatan rumah itu. Nah, manfaatnya ya ini tadi. Jadi, kalian di rumah harus menjaga kebersihan dan kesehatan rumah ya, agar kalian selalu sehat, rumah terlihat rapi dan nyaman untuk ditinggali. Selanjutnya yang C, ciri-ciri rumah yang bersih dan sehat itu anak-anak. 1. Tidak ada sampah yang berserakan. 2. Peralatan rumah tangga tersusun rapi. 3. Tidak ada bau yang tidak sedap. 4. Terdapat ventilasi atau ruang udara ya, sehingga udara terasa sejuk. Selanjutnya anak-anak, kita baca bersama ya, hidup bersih dan sehat. Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana cara kita menjaga kebersihan dan kesehatan. Manfaatnya banyak sekali ya. Kemudian ciri-ciri hidup bersih dan sehat. Sekarang kita baca bersama. Ada teks bacaan hidup bersih dan sehat. Dayu selalu membiasakan hidup bersih dan sehat. Hidup bersih dan sehat banyak manfaatnya. Lingkungan akan rapi dan indah. Selain itu, kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Sikap Dayu pantas untuk ditiru. Bagaimana Dayu membiasakan hidup bersih dan sehat? Ya, amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, Nana, coba diamati gambar ini. Apa saja kegiatan Dayu dan teman-teman? Ya, di sini ada gambar Dayu sedang melakukan kegiatan bersih-bersih ya. Dia sedang membantu orang tua atau keluarga yang ada di rumah untuk membersihkan rumahnya, membersihkan lemari, menyapu, kemudian Dayu membersihkan kelas bersama teman-temannya ya. Selanjutnya, Dayu membersihkan halaman atau taman. Ini ya, bisa dicontohkan seperti itu. Selanjutnya, Dayu membantu membersihkan lingkungan rumah atau lingkungan sekitar rumah ya. Nah, di mana saja mereka melakukan kegiatan? Itu tadi ya, di rumah, di sekolah, di halaman, dan lingkungan sekitar. Apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Pasti setuju anak-anak ya.
kegiatan ini sangat positif sekali, sangat baik sekali, karena kita bisa menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Kita juga bisa membantu teman-teman atau saudara kita membersihkan lingkungan rumah atau sekitarnya ya. Apakah kegiatan mereka sudah benar? Iya, benar sekali anak-anak ya. Ini kan kegiatan yang baik atau yang positif. Jadi, kegiatan ini sudah benar sekali, sangat mendukung sekali, membuat lingkungan menjadi bersih, nyaman, terhindar dari penyakit ya. Seperti itu anak-anak. Nah, sekarang rumah Dayu bersih dan sehat. Dayu dan keluarga selalu menjaganya. Hidup bersih dan sehat di rumah itu penting. Rumah tertata rapi dan indah. Rumah juga terasa nyaman. Apa saja kegiatan Dayu dan keluarga? Ya, nah di sini Dayu sedang membantu keluarga untuk membersihkan rumah. Contohnya, di sini Dayu sedang membersihkan meja ya. Kemudian keluarganya yang lain sedang menyapu, sedang mengecat dinding, sedang mengepel ya, seperti itu. Apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Ya, setuju sekali ya. Ini kan kegiatan yang baik. Tadi sudah Bu Utami jelaskan kegiatan yang positif ya. Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti Dayu di rumahmu? Ya, Bu Tami berharap kalian pernah ya anak-anak membantu orang tua untuk melakukan kegiatan seperti Dayu ini ya, menyapu, mengepel, kemudian mencuci piring atau kegiatan lain yang ada di rumah. Kegiatan apa saja yang pernah kamu lakukan? Ya, seperti contohnya menyapu, tadi Bu Tami sudah menyebutkan, kemudian mengepel meja, kemudian mencuci piring atau membantu ayah untuk membersihkan dinding ya. Kemudian membersihkan barang-barang lain yang ada di rumah. Ya, itu tadi kegiatannya. Bu Tami berharap anak-anak melakukan kegiatan seperti ini ya di rumah, membantu orang tua ya. Nah, jadilah anak-anak yang soleh dan soleha, membantu orang tua yang ada di rumah agar orang tua tidak terberatkan oleh tugas-tugas yang ada di rumah karena sudah kalian bantu ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita belajar untuk bernyanyi anak-anak ya. Apakah anak-anak senang bernyanyi? Ya, pasti senang ya. Apa itu bernyanyi? Ada yang tahu artinya? Iya, bernyanyi itu berarti mengeluarkan suara bernada. Dalam bernyanyi ada yang dinyanyikan panjang dan ada yang pendek. Panjang pendek nada dapat dihitung dengan ketukan. Coba anak-anak perhatikan panjang pendek nada berikut ini ya. Di sini ada nada satu, itu artinya satu itu do ya anak-anak ya. Artinya dibunyikan satu ketukan ya, ini satu itu artinya dibunyikan satu ketukan. Kemudian nada seperti ini ada angka 1, kemudian ada jarak 1, ada garis di atasnya. Berarti masing-masing nada 1 atau do itu dibunyikan setengah ketukan ini. Jadi nada 1, kemudian 1, ini berarti dibunyikan setengah ketukan. Ya, selanjutnya nada ada titik, kemudian jarak 4. Ya, angka 4 itu dibunyikan 2 ketukan. Selanjutnya nada 1, ada jaraknya, kemudian titik. Ini ada garis angka 0. Jadi nada satunya ini atau do itu dibunyikan setengah ketukan. Kemudian angka 0 artinya merupakan tanda istirahat atau mungkin jeda ya anak-anak ya. Nah, kemudian ada titik, 0, ada garis. Angka 0 dan garis ini dibunyikan setengah ketukan. Nada titik, terus angka 3 ada garisnya, itu dibunyikan selama setengah ketukan ya. Nah, rangkaian nada yang berjalan menurut birama ya. Jadi rangkaian nada itu berjalan menurut biramanya ya, agar sesuai ya anak-anak dengan musiknya. Perhatikan contoh berikut ini. Melodi berikut berirama 2/4.
Birama 2/4 berarti setiap birama ada 2 ketukan. Birama 2/4 berarti apa anak-anak? Setiap birama ada 2 ketukan ya. Diingat-ingat anak-anak ya. Nah, sekarang kita belajar bernyanyi. Nah, di sini ada lagu yang berjudul Membuang Sampah. Nah, lagu ini ciptaan oleh A.T. Mahmud ya. Kita coba menyanyikan lagu berikut ini dengan memperhatikan panjang dan pendek nadanya. Coba anak-anak dengarkan lagu berikut ini ya dengan sama-sama. Nanti kita perhatikan dengan panjang pendek nadanya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Nah, itu tadi ya anak-anak lagu dari Membuang Sampah. Nah, kita sudah tahu ya tadi memperhatikan panjang pendek lagunya bagaimana. Nah, seperti ini ya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Nah, mana yang kita lagu dengan dinyanyikan panjang dan pendek? Ini ya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Ya, yang di mana-mana belakangnya ini lagunya dinyanyikan panjang. Kemudian jangan membuang sampah itu dinyanyikan pendek. Dan seterusnya ya seperti yang tadi sudah Bu Tami berikan contoh lagunya Membuang Sampah. Nah, seperti itu tadi anak-anak ya. Nanti kalian bisa belajar bernyanyi dengan bantuan orang tua atau saudara yang ada di rumah ya anak-anak. Kita harus bisa untuk bernyanyi. Nah, bernyanyi itu sangat menyenangkan anak-anak ya. Nanti kita akan belajar bersama. Oke, nah selanjutnya kita akan belajar untuk memasangkan kata-kata anak-anak ya. Nah, dari kata berikut ini itu ada maknanya anak-anak. Ini Bu Utami sudah memberikan kata, kemudian sudah dihubungkan dengan makna yang sesuai. Ini, coba kata bersih itu maknanya, ini anak-anak ya, bebas dari kotoran. Ya, kemudian sehat itu maknanya bebas dari penyakit. Kemudian rapi anak-anak, maknanya yaitu teratur baik. Ya. Nah, sekarang kita baca bersama lagi. Ada teks bacaan, rumah yang bersih menyehatkan. Rumah Dayu bersih. Rumah yang bersih banyak manfaatnya. Rumah Dayu terlihat rapi, indah, dan nyaman. Dayu dan keluarga juga terhindar dari penyakit. Itulah sebabnya Dayu membiasakan hidup bersih dan sehat di rumah. Rumah yang bersih menyehatkan. Rumah yang bersih ada ciri-cirinya. Rumah Dayu tidak ada sampah berserakan. Debu-debu selalu dibersihkan. Peralatan rumah tangga juga tersusun rapi. Rumah Dayu juga dicat dengan warna yang menarik. Rumah Dayu terasa aman dan nyaman. Ya anak-anak, jadi rumah Dayu ini bersih sekali. Nah, tadi Bu Utami di depan sudah menjelaskan ya, manfaat hidup bersih dan sehat itu apa saja. Kemudian ciri-cirinya rumah bersih bagaimana? Ya, sudah tahu ya anak-anak ya. Sekarang kita belajar ke bangun datar. Ya, ada yang tahu apa itu artinya bangun datar anak-anak?
Ya, bangun datar adalah bangun dua dimensi yang hanya memiliki. Ya, anak-anak, sekarang kita belajar bangun datar ya. Ada yang tahu apa itu artinya bangun datar? Iya, pintar sekali. Bangun datar adalah bangun dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar. Bangun datar dibatasi oleh garis lurus atau lengkung. Unsur-unsur yang dimiliki bangun datar antara lain ruas garis atau sisi, sudut, dan titik sudut. Ruas garis adalah, ada yang tahu? Iya, ruas garis itu adalah sebagian garis yang dibatasi oleh dua titik ujung berbeda dan memuat semua titik pada garis di antara ujung-ujungnya. Contoh ruas garis adalah sisi-sisi yang terdapat pada bangun datar. Selanjutnya, dua sudut. Sudut adalah suatu daerah yang berbentuk atau dibentuk oleh dua ruas garis yang titik pangkalnya sama. Ya, Bu Utami ulang lagi. Sudut adalah suatu daerah yang dibentuk oleh dua ruas garis yang titik pangkalnya sama. Ketiga, titik sudut. Titik sudut adalah perpotongan dua buah garis. Nah, ini anak-anak contohnya ya. Ini adalah titik sudut anak-anak, ini ya, titik sudut, ini titik sudut juga, dan ini titik sudut. Kemudian sudut ini anak-anak yang tengah ini ya. Jadi yang tengah ini adalah sudut ya. Kalau ini yang ini, sebelah pojok ini namanya adalah titik sudut di sini ya. Sudut maksudnya Bu Utami. Bu Utami ulangi lagi, kalau yang di sini ini titik sudut. Nah, yang di sini yang kotak, kemudian ada titiknya di sini namanya adalah sudut. Nanti diberi garis kotak seperti ini, kemudian yang di tengah ini namanya sudut ya. Berarti yang ini, kalau yang di sini ini. Di sini sudutnya ya. Kalau titik sudut berarti yang pas di tengahnya ini titik sudut. Kemudian ruas garis atau sisi, ini anak-anak ya. Jadi garis ini adalah namanya sisi atau ruas garis. Ya, bisa anak-anak ya? Nah, coba perhatikan alat kebersihan berikut ini. Ini ada alat apa anak-anak? Ya, keset dan serbet. Nah, keset dan serbet itu berbentuk bangun datar anak-anak. Nah, ya tadi sudah tahu ya bangun datar itu pengertiannya apa. Nah, di sini ada benda-benda di rumah atau di sekitar kita itu ada berbentuk bangun lingkaran, kemudian persegi panjang, segitiga, dan lain-lain ya. Nah, di sini ada contoh benda yang berbentuk lingkaran anak-anak. Nah, di sekitar kita ada benda yang berbentuk lingkaran. Contohnya ini ya, jam dinding, uang koin, kemudian piring, ada wajan penggorengan, dan lain-lain ya. Selanjutnya ada juga benda yang berbentuk persegi anak-anak. Nah, ini tadi ya. Ini ada kain, ya serbet tadi juga berbentuk persegi, tapi persegi apa? Ya, nanti kita belajar bersama. Kemudian jam dinding. Ini ada pajangan, ya dan lain-lain anak-anak ya. Nah, kemudian ada benda yang berbentuk persegi panjang, ya. Contohnya ini buku tulis, papan tulis, dan jendela. Selanjutnya benda yang berbentuk segitiga anak-anak. Ya ini ya, ini ada garis segitiga, ini juga bendera berbentuk segitiga, ini roti yang berbentuk segitiga. Kemudian ini adalah alat untuk menggantungkan pakaian ya. Kemudian yang atap rumah berbentuk segitiga juga. Nah, bangun-bangun datar itu tertentu mempunyai ruas-ruas garis. Nah, ini anak-anak, coba kita ketahui ruas garisnya pada apa ini tadi namanya? Ya, ini tadi yang di depan kita kan sudah menjelaskan. Nah, ada kain dan serbet. Nah, di sini ada keset anak-anak ya. Keset, mari kita ketahui ruas garisnya dari keset ini. Ini ruas garisnya ada 1 ruas garis, 2 ruas garis, 3 ruas garis, dan 4 ruas garis. Berarti keset ini mempunyai berapa ruas garis anak-anak? 4. Iya, pintar sekali. Nah, coba sekarang pada pembelajaran 2 anak-anak.
Kita baca bersama, halaman rumah Dayu bersih dan sehat, halaman rumah bebas dari sampah. Di sana juga ditanam bunga-bunga, halaman rumah menjadi asri dan indah. Apa yang dilakukan Dayu dan keluarga? Iya, tentunya pada gambar ini Dayu dan keluarga sedang membersihkan rumah dan halaman rumahnya anak-anak ya. Sikap apakah yang ditunjukkan Dayu dan keluarga? Iya, sikap kebersamaan anak-anak saling membantu untuk membersihkan. Ada yang menyapu halaman, ada yang menanam tanaman, menyiram bunga, kemudian merapikan rumput ya. Saling kebersamaan. Ini sikapnya yang ditunjukkan oleh Dayu dan keluarganya anak-anak ya. Kemudian Dayu dan keluarga kerja bakti membersihkan halaman rumah. Halaman rumah menjadi bersih, asri, dan indah. Dayu dan keluarga juga sering melakukan kegiatan bersama yang lain. Mereka menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Ya. Nah, di sini contoh dari kegiatan yang dilakukan oleh keluarga Dayu yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Ini anak-anak, gambar yang pertama ya. Ini adalah keluarga Dayu sedang berolahraga bersama anak-anak. Ini adalah sikap yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman ya di keluarganya. Kemudian gambar yang kedua, keluarga Dayu sedang bersantai atau ngobrol bersama, mungkin di halaman rumah atau di bawah pohon yang nyaman, rindang dan sejuk ya anak-anak. Nanti kalian jawab pertanyaan yang ada pada buku paket ya. Semangat terus belajar anak-anak. Nah, selanjutnya, persatuan dalam keberagaman di rumah. Jadi pada subtema ini kita belajar tentang persatuan keberagaman di rumah anak-anak ya. Di rumah itu banyak kegiatan yang dapat dilakukan bersama untuk menciptakan persatuan. Berikut beberapa contoh kegiatan dalam keberagaman di rumah. Yang pertama, kerja bakti, membersihkan rumah. 2, olahraga bersama anggota keluarga. Tadi ya. Ketiga, membantu ibu memasak di dapur. 4, makan bersama. 5, rekreasi bersama keluarga. Ini tadi adalah beberapa contoh kegiatan dalam keberagaman di rumah ya, yang menunjukkan persatuan ya anak-anak ya. Kemudian coba di sini kita baca, halaman rumah merupakan tempat penuh kesan bagiku. Di sana keluargaku sering kerja bakti bersama. Di sana tempat berkumpul dan saling bercerita satu sama lain. Di sana juga tempat berolahraga di pagi hari. Hidup dengan kebersamaan itu menyenangkan. Kebersamaan merupakan perwujudan sikap persatuan. Jadi pesan dari Dayu ini anak-anak adalah kita itu harus mewujudkan sikap persatuan. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita bisa mewujudkan sikap persatuan contohnya di rumah. Nah, di rumah itu tempat yang penuh kesan ya, ada banyak sekali di keluarga kita. Contohnya, kita bisa melakukan kerja bakti bersama. Itu adalah wujud sikap persatuan. Wujud sikap persatuan lain, ya kita berkumpul bersama saling cerita satu sama lain. Kemudian berolahraga di pagi hari bersama-sama. Semua itu kegiatannya sangat menyenangkan anak ya. Itu adalah kegiatan kebersamaan. Jadi kebersamaan itu artinya apa? Ya merupakan perwujudan sikap persatuan. Ya pintar sekali anak-anak. Nah jadi nih, coba kalian dengarkan ya. Manusia itu disebut sebagai makhluk sosial karena tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain, anak-anak. Selanjutnya, kegiatan dapat dilakukan secara bersama-sama. Kebersamaan dapat memupuk rasa persatuan dalam keberagaman. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan bersama keluarga yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman apa saja? Iya, tadi sudah ya. Pesannya dari Dayu, seperti contohnya ini anak-anak, membantu ibu mencuci piring, membersihkan rumah bersama ayah dan ibu, berolahraga bersama keluarga, bertamasya bersama keluarga.
Selanjutnya, agar tercipta persatuan dalam keberagaman dalam keluarga, kita hendaknya memiliki sikap-sikap sebagai berikut, anak-anak. 1. Tidak bersikap mau menang sendiri, menghargai pendapat orang lain, mau bekerja sama dengan anggota keluarga lain, mau mengakui kesalahan dan meminta maaf, mau memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini tadi ya anak-anak. Kita harus memiliki sikap sebagai berikut ini dalam menciptakan persatuan dalam keberagaman di keluarga kita ya. Nah, coba selanjutnya kita berolahraga anak-anak ya. Halaman rumah bisa dijadikan tempat berolahraga. Misalnya, untuk melatih keseimbangan statis. Keseimbangan statis artinya apa anak-anak? Iya, keseimbangan tubuh dalam posisi diam. Yo, Bu Utami ulang lagi, keseimbangan statis artinya apa? Iya, keseimbangan tubuh dalam posisi diam. Keseimbangan statis dapat dilakukan dalam posisi berdiri, duduk, dan berbaring. Contohnya ini anak-anak gerakannya yang bisa kita lakukan agar kita bisa menciptakan keseimbangan. Ya ini, untuk melatih keseimbangan contohnya dengan berjinjit sambil bertolak pinggang. Seperti ini ya gerakannya. Kemudian mengangkat satu kaki lurus ke depan, seperti ini gerakannya. Selanjutnya berdiri menyerupai huruf T, seperti ini anak-anak. Dan selanjutnya sikap kapal terbang ya, seperti ini. Nah, semua gerakan ini adalah untuk melatih keseimbangan statis atau keseimbangan tubuh dalam posisi diam. Kalian bisa mempraktikkan gerakan ini di rumah dengan bantuan orang tua atau keluarga anak-anak ya. Oke anak-anak, sudah selesai penjelasan dari Bu Utami. Kalian mengerjakan tugas pembelajaran 1 dan 2 anak-anak ya. Kalian mengerjakan halaman 10, ayo menulis. Kemudian kalian menunjukkan ruas-ruas garis pada bangun datar halaman 11, ayo berlatih. Tadi sudah Bu Utami jelaskan, kalian pasti bisa ya. Yang ketiga, menjawab pertanyaan halaman 13 sampai 14, ayo berdiskusi. Jika semua sudah selesai, kalian foto dalam bentuk kolase dan dikirimkan ke WA Bu Utami ya. Maksimal penyelesaiannya sampai hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020. Ya anak-anak, sekian yang dapat Bu Utami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Kalian mendapatkan ilmu yang barokah. Jangan lupa tetap semangat belajar, beribadah, dan menjaga kesehatan. Ya, terima kasih. Jangan lupa menulis daftar hadir pada kolom komentar anak-anak ya. Terima kasih. Sekian dulu dari Bu Utami. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada pembelajaran daring berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.